Baik, kembali lagi bersama saya. Pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari biomekanika lari. Dan sekarang kita akan mempelajari biomekanika olahraga renang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Robert Mendropa dengan NIM 6232510008 dengan mata kuliah biomekanika olahraga. Baik, yang pertama pendahuluan. Biomekanika didefinisikan bidang ilmu aplikasi mekanika pada sistem biologi. Biomekanika merupakan kombinasi antara disiplin ilmu mekanika, terapan, dan ilmu-ilmu biologi. Biomekanika merupakan kombinasi antara disiplin ilmu-ilmu mekanika, transparan, dan ilmu-ilmu biologi dan fisiologi. Salah satunya yang perlu dikuasai terlebih dahulu oleh para pelatih adalah prinsip-prinsip biomekanika. Penguasaan prinsip biomekanika sangat membantu pelatih di dalam proses pembentukan teknik renang atlet. Atlet renang yang mempunyai teknik renang baik dan benar akan mendukung di dalam pencapaian prestasinya. Selanjutnya, prinsip-prinsip biomekanika atau internal force. Menurut Susan J. Hall tahun 2005 nomor 48950 dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama adalah viskositas dan densitas air kolam renang. Tidak seperti viskositas, densitas air kolam renang memberi sumbangan langsung pada nilai gaya gesek yang dialami perenang semakin besar. Viskositas adalah gaya gesek antara lapisan-lapisan yang bersisian pada fluida pada waktu lapisan-lapisan tersebut bergerak satu melewati yang lainnya. Yang kedua, gaya apung atau gaya atas. Perenang mengalami gaya apung atau gaya atas ke atas pada saat berenang. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip Archimedes yang berbunyi sebuah benda yang tenggelam seluruhnya atau sebagian dalam suatu fluida diangkat ke atas oleh sebuah gaya yang sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Akan tetapi menurut prinsip Archimedes, berat air yang sama volumenya dengan berat benda yang di bawah permukaan air sama dengan gaya apung pada benda ketika tenggelam. Yang ketiga, gaya gesek. Gaya gesek dibagi menjadi tiga, yaitu gaya gesek fluida, gaya gesek gelombang, dan gaya daya apung. Yang keempat, surface drag atau tahanan permukaan. Prinsip tahanan permukaan berhubungan dengan gesekan antara permukaan kulit tubuh dengan air, sehingga perenang berusaha untuk memakai bahan pakaian renang yang tidak menimbulkan tahanan yang lebih besar. Selanjutnya, wave drag atau tahanan gelombang. Pada perenang gaya dada, saat tahap pengambilan napas akan terjadi tahapan akibat gelombang air yang berasal dari arah depan perenang. Selanjutnya, turbulence atau putaran air. Terjadinya putaran air yang disebabkan oleh air yang tidak mampu mengisi bagian bidang yang tidak mendatar, sehingga tubuh harus menarik sejumlah molekul-molekul. Selanjutnya, propulsive drag atau
daya dorong. Kekuatan yang mendorong maju perenang ditimbulkan oleh gerakan lengan dan gerakan tungkai. Selanjutnya, hukum aksi dan reaksi. Hukum aksi reaksi. Hukum aksi reaksi, setiap gerakan atau aksi dari lengan maupun tungkai pada perenang akan mengakibatkan suatu reaksi gerakan yang berlawanan. Selanjutnya, keteraturan penggunaan dorongan. Prinsip ini menyebabkan gaya crawl atau bebas lebih cepat daripada kupu-kupu maupun gaya dada. Kemudian yang terakhir, teori hukum kelipatan. Apabila perenang melakukan gerakan lengan atau tungkai 2 kali kecepatan sebelumnya, maka akan menimbulkan gerakan tahanan dorongan ke depan justru sebanyak 4 kalinya. Oleh karena itu, tahap recovery yang terburu-buru tidak saja mengganggu ritme atau irama, tetapi juga akan menambah tahanan pada dorongan ke depan. Hal ini terjadi terutama pada renang jarak pendek, di mana perenang tersebut melakukan sprint lebih cepat, akan meningkatkan kebutuhan konsumsi oksigen atau O2 serta memerlukan energi yang besar pula. Selanjutnya, implementasi biomekanika dalam gaya bebas. Pada renang, media yang dilaluinya adalah cairan. Media cairan ini lebih pekat dibandingkan dengan media udara, misalnya pada lari, dan kepekatan tersebut memberikan tahanan resisten yang lebih besar pada setiap benda yang bergerak di dalamnya. Agar perenang dapat resistensi air yang kecil, perlu diusahakan posisi badan yang sejajar dengan permukaan air. Di samping cairan tersebut memberikan resistensi terhadap perenang, juga memberikan kekuatan ke atas, vertikal, atau disebut kekuatan mengapung untuk menahan perenang. Kekuatan apung selama ini sama besarnya dengan berat air yang dipindahkan pada saat apung. Secara matematis, badan akan mengapung apabila berat badan kurang dari kekuatan mengapung maksimal. Apabila berat badan lebih besar daripada kekuatan mengapung maksimal, maka berat badan akan tenggelam. Seperti pada gambar di samping, gambar 1, kekuatan mengapung dan berat badan. Selanjutnya, perhitungan stroke of length. Pada saat ini, teknik renang mengalami kemajuan yang sangat besar, sehingga banyak rekor yang telah dipecahkan. Teknik yang ada selalu dianalisis untuk mencari hal-hal yang menguntungkan maupun yang menghambat. Adapun tujuan renang yang kompetitif adalah mampu menempuh jarak yang ditentukan dengan waktu yang sesingkat mungkin. Adapun waktu tempuh tersebut menurut Suharsono tahun 1998 ayat 98 ditentukan oleh waktu start ditambah waktu kayuhan pada jarak pertama, ditambah waktu pembalikan, ditambah waktu kayuhan pada jarak kedua, kemudian jadi dapat disimpulkan sebagai berikut. W total sama dengan W start tambah W kayuhan tambah W pembalikan tambah W kayuhan. Cara menghitung rata-rata jarak kayuhan dan rata-rata frekuensi kayuhan. Yang pertama, rata-rata jarak kayuhan. JK sama dengan jarak yang dicapai kayuhan
per jumlah putaran tangan penuh. Yang dimaksud dengan putaran tangan penuh yaitu kayuhan tangan satu kali penuh. Yang kedua, rata-rata kayuhan adalah rata-rata jumlah putaran tangan penuh dibagi dengan waktunya. Dengan rumus FK atau frekuensi kayuhan sama dengan jumlah putaran kayuhan per waktu kayuhan. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.